Seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu?" Nah, si orang dusun, Arab itu orang dusun artinya orang di pedalaman yang banyak ada belajar tata bahasa adab. Kadang-kadang unta dibuahnya masuk ke dalam masjid. Arabi nih bakamih di masjid mau juga inya Arabi. Seorang Arabi itu baik dari golongan Arab atau golongan Ajam, bila diamnya di dusun-dusun nang jauh dengan tata kerama itu disebut Arabi ngarannya, kadang mesti dari Arab. Datang kepada Rasulullah bertakun apabila hari kiamat. Kan aneh ketakunannya. Orang lawan Nabi minta amalan, mendekatkan diri kepada Allah, minta petunjuk Rasulullah kayak apakah ini. Adanya si orang dusun ini datang lawan Nabi bertakun apabila hari kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, ma'adattalaha. Ikam betakun hari kiamat, napa garan ikam sangu sagan hari kiamat nitu. Sangu napa bakal. Artinya apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Orang Arabi itu berkata, aku tidak mempersiapkan untuk kiamat itu banyaknya salat. Sembahyang ulun kada banyak wahai Rasulullah. Dan banyaknya berpuasa artinya puasa kada banyak. Melainkan sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ulun kada banyak sembahyang wahai Rasulullah, ulun kada banyak puasa, tapi ulun cinta kepada Allah dan kepada engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Artinya seseorang itu di akhirat terutamanya bersama dengan orang yang dicintainya. Amun nang dicintainya sakit, sakit juga di akhirat. Nang dicintainya nyaman, nyaman juga. Nang dicintainya ke surga juga. Nang dicintainya masuk neraka juga. Pokoknya di hari kiamat itu kita kada jauh lawan orang nang kita cintai. Jadi cinta itu artinya sesuatu hal, sesuatu keadaan yang bisa membuat orang celaka atau membuat orang beruntung. Bila kita mencintai orang-orang yang beruntung, nah di akhirat kita berkumpul bersama-sama orang yang beruntung. Di dalam dunia kita mencintai orang-orang yang celaka, di akhirat pun kita kada jauh darinya. Walaupun kita kada beramal seperti amal mereka. Nah, dalam hadis yang lain ada disebutkan itu. Walaupun kita kada beramal seperti amal mereka. Kita cinta dengan Rasulullah, luar biasa cintanya. Tapi mun amalan kada paparakan lawan situ. Kita cinta lawan kekasih Allah Fulan bin Fulan, cinta luar biasa. Sampai anak dengarani kayak Sidin. Orang kecintaan lawan Abdul Qadir Al-Jilani, waliullah. Luar biasa cintanya inya. Anak lelakian dengaraninya Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, karena kecintaannya lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun amal ibadahnya kada paparakan Syekh Abdul Qadir. Palingnya sampai yang 5 waktu, sunat nang inti-intingnya. Tapi hatinya cinta kepada itu orang. Nah, di akhirat karena kedudukannya orang ini kada jauh dengan orang yang dicintainya. Nang dicintainya ini orang ahli maksiat.
nang dikaguminya orang nang ahli maksiat. Padahal ini kada maksiat, ini pak ibadah orangnya, penuntut ilmu, sembahyang rajin, tapi dalam hatinya katuju benar lawan orang itu, gambarnya aja ada di mana-mana di rumahnya, karena katuju benar lawan itu, maka itu orangnya orang ahli maksiat atau kafir umpamanya. Nah di akhirat kayaknya kada jauh lawan itu, karena jar Nabi almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku tidak melihat orang-orang muslim merasa gembira dengan sesuatu sesudah Islam sebagaimana mereka bergembira dengan hadis tersebut. Nah artinya para sahabat waktu itu sangat gembira dengan hadis ini, sangat senang. Kenapa? Karena di akhirat kayaknya bakal bersama Rasulullah, karena hati mereka sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang telah merasakan dari kemurnian kecintaan kepada Allah Ta'ala, niscaya kecintaan kepada Allah itu melalaikan dia dari mencari dunia dan meliarkan hatinya dari semua manusia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, siapa yang telah merasakan dari kemurnian kecintaan kepada Allah, artinya orang ini sudah merasakan bagaimana cinta kepada Allah itu. Nah, niscaya kecintaan kepada Allah itu melalaikan dia dari mencari dunia dan meliarkan hatinya dari semua manusia. Artinya apa? Kalau orang itu sudah diberi Allah mahabbah di dalam hatinya, ada kecintaan kepada Allah, maka orang ini kada kaubaran lagi mengurusi dunia, kada kaubaran lagi hendak bagaul ke orang banyak. Kenapa? Karena inya katuju saurangan untuk selalu berzikir, selalu munajat kepada Allah, orang yang zat yang dicintainya itu. Nabi Isa alaihi salam dikisahkan, beliau berjalan suatu hari, lalu melihat di kejauhan ada orang tua laki-laki. Orang tua laki-laki ini menjangkul untuk menanam tanaman, menjangkul orang tua laki-laki ini. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah. Ujar Nabi Isa, ya Allah, berikanlah kepada laki-laki tua itu seberat zarrah daripada kecintaan kepada Engkau. Nabi Isa mendoakan agar laki-laki itu diberi Allah sesuatu yang dengannya itu dia cinta kepada Allah, karena sebanyak-banyak diberi sabigi zarrah. Doa Nabi Isa kabul. Jadi dilihatkan Nabi Isa nang mencangkul tadi, begitu didoakan oleh Nabi Isa supaya di hatinya ada cinta kepada Allah sedikit saja, doanya kabul. Melapas ke cangkul nang tuha tadi, lihatin Nabi Isa di kejauhan, melapas ke cangkul. Mbah melepas ke cangkul, duduk
duduk berzikir. Padahal cuma Nabi Isa berdoa kepada Allah agar laki-laki itu diberi sazarrah. Zarrah itu kita hendak melihat kurang lebih kayak biji minyak untuk kalau wadai untuk. Nah, itu ada biji halus-halus saja itu. Nah, itu zarrah kurang lebih itu halus banget artinya. Nah, berilah ya Allah kecintaan kepadamu laki-laki itu seberat zarrah. Diberi Tuhan melapas ke jangkul, duduk berzikir kepada Allah. Berzikir, awas berzikir. Nabi Isa jauh-jauh melihatkan laki-laki itu. Berzikir sekalinya mbah itu mau didoakan tadi. Mbah itu Nabi Isa pulang berdoa, ya Allah cabutakan kecintaan tadi. Kadilah bos mengambil cangkul pulang lampu hati, nah mencangkul pulang sekalinya. Nah, hanya seberat zarrah diberi Allah kecintaan kepada Allah itu sudah melingahkan cangkulnya, urusan dunianya artinya. Jadi seberat zarrah tuh nang kayak biji minyak ngerajin batikap di wadai untuk tuh hampul benar halus pulang. Nah, jadi amun kita nih ada kecintaan kepada Allah nangka itu di hati kita kada mau urus lagi lawan dunia, anak berzikir aja lagi. Amun kita masih mau urus dunia katujuh apalagi baharianan, berarti halus pada biji minyak nih tuh kecintaan kita kepada Allah bisa kadada. Kita kada tahu dizikir, siang mengurusi dunia, malam guring, siang dunia. Berarti cinta kepada Allah bilang kada kawa dilihat lagi banyaknya halusnya. Nah, orang yang diberi kecintaan kepada Allah macam biji minyak aja sudah malapas lawan cangkul, kada mau urus lagi lawan kabunnya, berzikir kepada Allah. Nah, jadi jar Abu Bakar Siddiq tadi, barang siapa yang telah merasakan dari kemurnian kecintaan kepada Allah Ta'ala, niscaya kecintaan kepada Allah itu melalaikan dia dari mencari dunia dan meliarkan hatinya dari semua manusia.